Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening, or good night, everybody. Di sini Juan SP Official, kita akan belajar atau kita akan berbagi materi tentang salah satu bacaan atau teks ya. Baik, untuk kesempatan kali ini adalah nanti kita akan membahas tentang news item text. Ini gambar hanya pemanis saja teman-teman. Ya, kita bahas. Yang pertama adalah definition. Definition kalau dalam bahasa Indonesianya adalah pengertian atau definisi. News item is a text that informs the readers about newsworthy or important events of the day. Itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah news item text adalah suatu teks yang menginformasikan pembaca tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari yang layak diberitakan atau penting. Oke, newsworthy yang berarti layak untuk diberitakan ya. Jadi tidak semua kejadian atau peristiwa itu bisa diberitakan, teman-teman. Hanya kejadian atau peristiwa penting saja yang layak diberitakan ya. Jika peristiwa atau kejadian itu tidak penting, maka tidak layak untuk diberitakan dan diketahui banyak orang ya. Contohnya ini yang sedang viral itu kan kemarin itu ada apa ya, Argentina menjuarai Piala Dunia tahun 2022 ya kan. Nah ini termasuk berita penting kan. Kalau misalnya berita seperti ini teman-teman, Andi ditolak cintanya oleh Sinta misalnya, ini bagi khalayak atau bagi masyarakat lain itu kan tidak penting, jadi itu tidak masuk dalam news item kalau misalnya dibuatkan teks gitu teman-teman. Oke, definisi jelas ya. Kita lanjut. Selanjutnya adalah purpose of news item text, atau dalam bahasa Indonesianya adalah tujuan dari teks news item. Tujuannya adalah the purpose of news item text is to inform the readers about newsworthy or important events of the day. Oke, kalau dalam bahasa Indonesianya adalah tujuan news item text adalah untuk menginformasikan pembaca tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari yang layak untuk diberitakan atau penting. Dan kejadian yang diberitakan biasanya adalah kejadian atau peristiwa terbaru ya. Kalau kejadiannya sudah lama banget itu barangkali tidak usah ya. Usahakan itu kejadian atau peristiwanya itu yang up to date, yang terbaru, seperti itu teman-teman. Jelas ya. Kita lanjut. General structure of news item text atau bagian-bagian umum teks news item ya. Ingat teman-teman, setiap jenis bacaan, setiap jenis teks itu memiliki ciri khusus bagian-bagiannya. Nah, untuk news item teks sendiri ini memiliki 3 bagian ya. Yang pertama adalah main event or newsworthy event, yaitu adalah berita utama, bagian yang menceritakan ringkasan dari suatu kejadian atau peristiwa penting yang terjadi ya. Itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua adalah background event or elaboration. Di situ menceritakan secara rinci, secara secara detail latar belakang kejadian atau peristiwa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana dan bagaimana peristiwa terjadi. Kemudian bagian yang ketiga adalah source. Bagian terakhir dari satu news item tag ini merupakan sumber berita, bisa berupa pernyataan narasumber, komentar saksi, pendapat para ahli, atau pernyataan dari pihak terkait dari suatu peristiwa itu. Jelas ya? Nanti kalau mau bertanya silahkan bisa tulis komentar di bawah. Terima kasih. Kita lanjut. Untuk selanjutnya adalah language feature of news item tag. Karakteristik atau ciri khusus teks news item. Di sini dituliskan yang pertama adalah informasi singkat tertuang dalam headline ya. Berita pokoknya itu jelas singkat dituliskan informasinya. Kemudian yang kedua adalah memfokuskan pada kejadian. Jadi ada kejadian apa di situ ya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan action verb.
Bahasa Indonesianya itu adalah kata kerja aksi, kata kerja yang melakukan sebuah tindakan. Kemudian menggunakan material proses. Oke, selanjutnya ada example of news item tag. Ini contoh ya teman-teman. The title is 7 killed in accident on Jalan Sultan. Ya, ini ada kejadian kecelakaan ya. 7 meninggal dunia dalam kecelakaan di Jalan Sultan, itu judulnya seperti itu teman-teman. Oke, di sini sudah dituliskan newsworthy event-nya. Di situ adalah 7 people were killed in a collision between a bus, a car, and a truck at 10:35 p.m. on Jalan Sultan last night. Oke, itu adalah newsworthy event-nya. Kemudian bagian yang kedua atau background event-nya adalah the deaths were all passengers in the car. Police believe the car may have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. The driver of the car may not have been using his light, as the truck driver said he did not see the car approaching. Jadi pada intinya itu ya, ini dalam background event-nya dijelaskan proses terjadinya kecelakaan. Ini polisi itu percaya bahwa mobil yang mengalami kecelakaan itu mungkin ingin menyalip bis yang ada di depannya ya, tanpa menghidupkan itu ya, lampu sein ya. Dan di jalan yang berlawanan itu ada sebuah truk. Jadi karena mobil tadi tidak menyalakan seinnya, maka truk itu tidak melihat kalau ada mobil yang muncul di belakang bis, seperti itu teman-teman. Kemudian di bagian yang ketiga adalah source, sumber. Di situ dituliskan the police said the car should not have been trying to pass the bus since overtaking is not allowed on Jalan Sultan. In addition, the police reported that the car, a small Japanese car, should not have been carrying more than 5 people. The names of the victim are not yet known. Di situ dijelaskan bahwa polisi itu mengatakan ya, jadi ini sebenarnya adalah polisi sebagai sumbernya. Mobil itu seharusnya tidak mencoba untuk menyalip bis. Kenapa? Karena menyalip itu tidak diizinkan di Jalan Sultan itu ya, tidak boleh menyalip. Menyalip itu mendahului maksudnya ya. Tambahan, polisi itu melaporkan bahwa mobil jenis mobil Jepang yang kecil ya, mobil buatan Jepang yang kecil seharusnya tidak membawa lebih dari 5 orang ya. Jadi mobil kecil tapi ditumpangi 5 orang itu, jadi kelebihan muatan. Dan nama-nama korban itu tidak diketahui gitu teman-teman. Ini ada contoh ya, nanti barangkali teman-teman bisa menemukan news item tag di banyak sumber. Baik, demikian untuk materi pembelajaran pada kesempatan ini yang membahas tentang news item tag. Barangkali teman-teman mau komen, silakan. Jangan lupa untuk subscribe ya.